Yesus, amin. Yang siap memuji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersuka kita bagi nama Tuhan. Mari buang air keras. Kapan dan dari gereja mana
Sama-sama kita mau bersorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan bagi dia, come on. Hari ini kita mau tanggal sejenak segala beban kita, saudara. Pandang Tuhan Yesus, angkat tanganmu, gerakkan kakimu, dan kita mau kasih yang terbaik di malam hari ini. 1, 2, 3, go! Mari dengan suara yang paling lantang, sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Come on, let's worship God. Selatan, mari kita pujian bagi Tuhan. Dari barat, here we go. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Angkat kedua tangan bersama-sama. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, aku percaya. In the name of Jesus, sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Lebih keras lagi sama-sama anak muda. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami mengatakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang percaya, yang bangga buat Tuhan kita dahsyat, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita, buat Tuhan kita yang ajaib. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama Bonerges, umatmu mengucap syukur, menyembah, memuji Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, pada malam hari dimanapun kami berada, baik yang secara langsung di Betos, bahkan yang live streaming, kami percaya kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan nyata tengah-tengah setiap kami. Ini hati kami Tuhan Yesus,
Ini korban syukur kami. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Kami datang memuji Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Tuhan Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang adil. Kami bersyukur Tuhan, sebab hanya Yesus yang kami tinggikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Kita sembah Tuhan malam hari bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus. Kita sembah Tuhan Yesus, nyatakan layaklah, lajaklah sujud, sebab hanya Yesus Allah kami Allah yang disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh layaklah, lajaklah sujud, sebab Engkau layak
kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di iman katakan Yesus terlebih besar di bangkitkan iman kita, teguhkan iman kita, sama-sama katakan Yesus terlebih, Yesus terlebih di dalamku. Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Kami percaya Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yang percaya angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di kami percaya, oh Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, kita sama-sama. Yesus terlebih besar, oh Yesus di dalamku selamanya. Oh Yesus terlebih besar, nyatakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi bersama-sama dengan iman percaya katakan Yesus, Yesus terlebih
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Inilah pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, katakan Indonesia, Indonesia penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang jaga bangsa kami ya Bapa. Berkati Indonesia. Sucilah, katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan. Mari berdoa bagi gereja kita. Terima kasih Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Mari angkat tanganmu, berdoa bagi Tiberias. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi gereja Tiberias Indonesia. Kemuliaan-Nya. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Kami sama-sama sepakat berdoa ya Tuhan, bagi bangsa kami diberkati Tuhan. Engkau boleh berkati bangsa kami, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Mengucap berkat bagi gereja kami, gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi yang selalu bersama dengan kita, maka harusnya kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Yesus memberikan undangan kepada kita semua untuk datang kepada Dia dengan segala beban dan kelesuan kita, untuk menikmati istirahat atau rest dan ketenangan dari Tuhan dalam hidup kita, saudara. Untuk bersandar, kita perlu membangun kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi bagaimana untuk kita bersandar kepada Tuhan Yesus? Kita punya iman yang besar, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih adalah kebajikan utama dari Allah yang merupakan dasar hidup yang kekal. Juga anugerah bagi kita yang akan tetap bertahan selamanya. Kemudian kita mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama manusia seperti kepada diri kita sendiri. Percaya kepada Yesus dan tenang. Yesus mau kita tetap tenang dalam segala situasi supaya kita dapat kekuatan yang baru. Artinya, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu yang melemahkan mental kita, kita perlu tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Berdoa dengan tekun dan bertalu-talu. Kita sering mendengar Tuhan hanya sejauh doa. Sesungguhnya jarak kita dengan Tuhan sangat bergantung kepada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan Yesus dengan kita. Bila mana kita merasa Tuhan jauh, berarti ada hal yang tidak beres dengan kehidupan doa kita. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak menyerah, tidak berhenti. Kita harus berdoa sampai kita menerima jawabannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Pengharapan kepada Tuhan adalah Benteng Pertahanan yang Kuat, menyambut HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-36 tahun dan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkatilah Gereja Tiberias Indonesia, berkatilah semua jemaat, pekerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias Indonesia. Berkati kami semua agar kami terus mencari kerajaan surga dan kebenarannya, agar kami semua menjadi warga surga, selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. 1. Berseru dengan keyakinan kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penjawab doa. Mazmur 38 ayat 18, Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan Yesus selalu menjanjikan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus akan memberikan jawaban doa yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus menjawab doa kita tidak bergantung pada kinerja kita, tetapi bergantung pada kinerja Tuhan Yesus atas hidup setiap kita. Karena kita diterima di dalam Kristus, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa setiap kita. 2. Arahkan diri kita pada kehendak Tuhan. Yesaya 40
ayat 3 sampai dengan 5 dan Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Mendengar suara Tuhan merupakan hal penting bagi kita orang percaya, sebab suara Tuhan atau firman Tuhan akan menentukan hidup setiap kita, jati diri kita dan fungsi kita di dalam Tuhan. Jika kita tidak berada dalam frekuensi sorga, maka hidup kita akan meleset dari kehendak dan rencananya Tuhan. Jadi, betapa pentingnya kita mengarahkan diri kita pada kehendak Tuhan. 3, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi hidup setiap kita. Efesus 3 ayat 20, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Kita semua pernah dan sering berkata Tuhan Yesus itu baik. Bahkan berkali-kali kita berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tapi apakah pilihan dan cara hidup kita benar-benar mencerminkan apa yang kita katakan? Kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, baik di saat-saat yang baik maupun di saat-saat yang tidak baik. Maka kita akan melihat Tuhan Yesus akan berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Doa penutup, Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala. Mari sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan di tempat ini. Tidak lupa sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mengucap berkat. Itu buat bangsa kami Indonesia, disayang Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Ada roh pertobatan di bangsa kami. Kami mengucap berkat juga buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, disayang Tuhan, dipagari Tuhan, memenangkan banyak jiwa lebih lagi, memberitakan Yesus adalah Tuhan. Berkati gembala kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, bersama keluarganya melayani penuh tanda, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur, sementara kami mau duduk diam, mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat darah Tuhan Yesus, kami bersyukur buat tubuh Tuhan Yesus, menjadi bukti cinta Tuhan yang tanpa syarat bagi setiap kami. Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami, agar kami tidak hanya cakap mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu kami mendengar firman-Mu, kami menolak mematakannya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan yang disayang Tuhan, benar kesyut dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan hati mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus,
Mari angkat tangan kita sama-sama dengan hati menyembah. Sanjung Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari bersama-sama kita boleh berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, kami sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Mari angkat tangan kita menyembah Tuhan dengan iman percaya. Dan ku datang menyembahmu. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, sorak-sorai kita buka hati sambut firman Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sanjung Yesus, sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang punya surga, yang murah hati, yang penuh kasih, hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan damai sejahtera yang dari kerajaan surga. Siapapun kami yang hadir, dimeteraikan, diselamatkan jadi warga surga. Kami di bagian yang terbaik yang Tuhan janji tidak akan pernah diambil dari setiap kami. Duduk dekat kakimu, terima kebenaran firman Tuhan yang hidup, terang buat hidup kami, pelita buat setiap langkah kami. Kami sungguh percaya firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, memeluk kami dengan kasih yang sempurna, memberi kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sehingga hari ini kami punya iman. Kami tahu tidak pernah kami ditinggalkan sendirian. Di Tiberias kami menerima kuasa yang ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Kami bersyukur di gereja Tiberias di akhir zaman, lautan manusia menyembah Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus, menerima mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan sayangi gereja Tiberias di akhir zaman ini. Berkati urapi Ibu Gembala, Ibu Pendeta Daniati Pareje, ekstra kuasa, ekstra mujizat, umur panjang, tegap sentosa, dengan kuasa, dengan wibawa dari kerajaan sorga, melayani, mempersiapkan kami semua Tiberias, artinya mempelai Kristus, jemaat yang kudus, misionaris, jadi saksi, jadi garam, jadi terang dimanapun kami berada. Nyatakan kuasa Tuhan besar, kasih Tuhan besar dalam hidup kami, dan kami punya iman, kami semua siap ke sorga. Kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Urapi hamba Tuhan, urapi setiap kami. Hamba tak mampu, tak sanggup tanpa Engkau. Urapi kami agar kami semua menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan hari ini kami terima kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bangga, dengan sukacita, dengan iman, Tiberias Bonerges, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat Bonerges tim Tiberias Choir yang bawa kita dalam hadirat Tuhan. Ada shalom. Haleluya, ada shalom. Shalom itu salam sekaligus doa. Salam damai sejahtera. Haleluya. Orang yang hatinya ada damai, pasti ada senyum di wajahnya. Amin. Segalau-galaunya saudara, saya tahu tanggal segini, tanggal nanggung. Gajian yang kemarin udah habis. Gajian masih lama. Tapi tenang, ada damai yang dari kerajaan sorga, yang melebihi damai yang dunia berikan. Amin. Orang yang sejahtera, yang dompetnya sejahtera, ATM-nya sejahtera, saldo GoPay, ShopeePay, dananya sejahtera, harusnya senyumnya 3 jari.
Haleluya. Doa saya apapun keadaannya, sistem kehidupan kita sistem kerajaan sorga. Tuhan yang janji burung saja dipelihara, apalagi saudara dan saya, kepunyaan Tuhan. Tuhan pasti pelihara sempurna. Amin. Siap diberkati firman Tuhan? Siap terima kebenaran yang memerdekakan? Kita baca Alkitab kita sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya berdoa hari-hari ini kita cari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan janji akan memerdekakan kehidupan kita. Hidup kita di akhir zaman. Saudara tahu hari-hari ini akhir zaman? Saudara sadar? Dalam 2 Timotius 3 dikatakan, ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Saudara hari-hari ini lagi mengalami masa yang sukar? Ada yang ngangguk, ada yang diem aja. Saking sukarnya nggak bisa jawab. Tapi tenang, siapapun hari ini yang dengar masa sukar, berarti kegenapan firman Tuhan dinyatakan. Tuhan janji semua orang-orang benar akan terangkat. Saudara yang ada minyak dan anggur, saudara di Tiberias, saudara mempelai Kristus. Saudara dipelihara Tuhan sempurna. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita baca berapa firman Tuhan hari ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita semua dalam hidup ini, Tuhan Yesus katakan, menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan Yesus. Lanjut ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, sama-sama dengan semangat, dengan bangga, dengan iman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sama-sama kita katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja, amin. Dia yang punya sorga, dia yang punya bumi, dia yang punya kehidupan kita. Tapi hari ini kita baca, dia menyatakan perasaan dan pikirannya. Dia mengosongkan diri, dia meninggalkan sorga, dia berikan tubuh darahnya. Dia menghilangkan keakuan dirinya. Maka tema khotbah hari ini, sama-sama kita akan belajar kuasa kasih Tuhan yang besar. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan yang besar mengatasi segalanya. Hari ini kita akan belajar kuasa kasih yang Tuhan mengatasi keakuan diri. Tahukah saudara, sadarkah saudara, hari-hari ini dunia mengajarkan, menawarkan, hiduplah sebagai individu. Bahkan kedengarannya, kayaknya motivasi yang kedengarannya kayaknya baik. Kayaknya benar. Kamu sekarang egois aja. Kamu pikirin dirimu sendiri aja. Kamu aja bersama keluarga belum tentu makan, masa kamu mau berkatin orang? Apakah itu kekristenan? Hari-hari ini dunia mendrag kita, menarik kita supaya hidup di dalam keakuan. Memberi kita makan setiap hari, mata dan telinga kita. Tahukah saudara, saya tahu hari-hari ini kita semua punya sosial media. Ada Facebook, ada Twitter, masih ada Twitter. Ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok. Saudara tahu apa yang disebut post? Yang setiap hari main, yang setiap hari lihat TikTok pasti tahu. Kalau orang ngepost terus masuk di layar saudara, itu disebut feed. Bahasa Inggrisnya FEED. Itu nggak kebetulan. Tahu artinya feed? Memberi makan. Dunia lagi kasih makan saudara, sadar atau nggak sadar? Setiap hari mata saudara dan telinga saudara makan terus. Makanya hati-hati. Dari mimbar ini selalu diserukan, hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jangan ikut dunia. Makanya saya suka ngajar, dari sekolah minggu saya suka ajar, saya suka serukan. Apapun yang terjadi, tetap dengar firman Tuhan sebagai kebenaran. Saya suka ngajar anak sekolah minggu. Mungkin kita semua hari-hari ini kembali ke sekolah minggu, boleh? Kadang-kadang
Orang yang udah dewasa, yang udah tua, harus kembali ke sekolah minggu mungkin. Sekolah minggu pengajarannya sederhana. Harus cinta Tuhan daripada cinta uang. Harus mengampuni. Harus mengasihi sesama. Harus mau memberi. Shalom. Makanya saya suka ajar. Sampai kamu besar nanti, sampai kamu tua nanti, apapun kata dunia, aku akan tetap dengar kebenaran firman Tuhan. Apapun kata sosial media, apapun kata Facebook, apapun kata Instagram, apapun kata TikTok. Ya meskipun kita bersyukur di TikTok ada pendeta Marcel. Haleluya. Ada sukacita di situ dan ada berkat firman Tuhan. Tapi banyakkan yang FYP, hal yang negatif. Dan itu setiap hari memberi makan manusia-manusia di akhir zaman. Hati-hati dengan apa yang kamu makan. Apa yang kamu terima setiap hari. Makanya kalau saudara sadar, dunia hari-hari ini mengumpulkan manusia-manusia yang memikirkan dirinya sendiri. Kita katakan, tahukah di hari-hari terakhir akan ada masa-masa sukar. Dimulai dengan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Malah saudara hari-hari ini dengar ada namanya penyakit sih, disebut disorder. Narcissistic personality disorder. Mencintai dirinya sendiri. Kita akan lanjut baca firman Tuhan. Kenapa ada itu? Karena tahukah saudara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, itu iblis musuh kita. Alkitab katakan dia bekerja siang dan malam. Artinya dia lembur. Iblis cuma punya satu kerjaan, menghakimi saudara supaya saudara kehilangan keselamatan saudara, kehilangan hidup kudus saudara. Tapi kerjanya double, siang dan malam. Maka saudara dan saya harus waspada. Kita akan baca Yesaya, next slide. Yesaya 14 ayat 13-14. Kalau saudara tahu background secara kontekstual sebenarnya tentang Raja Babel. Tapi menurut tradisi Kristen, para bapak teolog menyatakan ayat-ayat ini ngomongin tentang Helel. Tentang malaikat yang jatuh dari surga, yang dibuang. Yang disebut saudara kenal hari-hari ini namanya Lucifer. Ada di sini yang namanya Lucifer? Enggak ada ya, puji Tuhan. Yesaya 14 ayat 13-14 demikian firman Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat ke-14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha. Mau menyamahi Tuhan. Siapa itu? Iblis, Lucifer. Kalau saudara baca, itu ada 5 kali kata aku. Aku. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, I. Hari-hari ini, banyak negara yang maju. Tapi fokusnya kepada individualisme. Memikirkan diri sendiri. Hari-hari ini hati-hati. Jangan sampai kita terbawa arus dunia. Yang mementingkan diri sendiri. Maka kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya kasih-Nya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Mengatasi semua keakuan. Next slide boleh? Hanya kasih Tuhan yang dapat mengatasi aku dan aku. Tahukah saudara, setiap hari bahkan setiap minggu kita angkat apa ini? Tubuh Tuhan Yesus. Boleh di sesi bonarga saya lebih jujur lagi? Karena di luar sana udah terbuka, mereka terang-terangan. Di banyak negara-negara maju saya temukan aborsi bahkan lagi berusaha dilegalkan. Hamba-hamba Tuhan di luar negeri sana lagi berjuang perang lawan itu semua. LGBT di mana-mana, terang-terangan. Saya sama anak saya ke mall aja lihat laki-laki pakai heels. Sampai anak saya tanya, "Papi itu siapa?" Papi nggak tahu. Aku tidak mengenalnya. Terang-terangan mereka. Hari ini saya boleh terang-terangan.
Hati-hati, apa yang terjadi di dunia bisa dijawab melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka pakai itu pakai firman Tuhan. Waktu saudara angkat roti, Tuhan angkat roti, Tuhan bilang, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, yang dikorbankan, dihancurkan di atas kayu salib, berkorban, rela mati. Amin. Artinya korban. Tapi kalau saudara baca berita, nonton hari-hari ini, yang namanya abortion, mereka pakai kata ini, this is my body. Ini tuh tubuh saya. Saya yang berhak atas tubuh saya, suka-suka saya. Saya pernah melayani seorang wanita yang disuruh aborsi sama pacarnya. Pacar. Saya bilang sama dia, gak boleh. Sama kayak membunuh. Kamu mau membunuh? Karena apapun kata kedokteran, apapun kata sains, kata firman Tuhan, 1 hari sudah dalam kandungan, kata firman Tuhan, di dalam kandunganmu, selagi kamu bakal anak, Tuhan udah menuliskan hari-harimu dalam kitab kehidupan di sorga. Hidup manusia berharga. Tapi dunia, setan iblis, pakai kata yang sama dipakai sama Tuhan. This is my body. Mohon izin, LGBT. Halo? LGBT bukan laki gelap, bini terang, bukan ya. Saudara tahu kan LGBT? Mereka transgender. Mohon izin, mohon maaf, merubah kelaminnya. Pakai kalimatnya apa? This is my body. Hati-hati. Shalom. Supaya hari-hari ini kita tetap dalam kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan. Hanya kuasa kasih Tuhan yang bisa mengatasi semuanya itu. Saya berdoa kuasa kasih Tuhan, tubuh darahnya dicurahkan. Kadi Tiberias saudara bersyukur. Setiap minggu kita mengenang, merayakan, memperingati Yesus di atas kayu salib. Tadi 5 kata aku. Enggak kebetulan di atas kayu salib, Yesus disalib ada 5 luka. Ada 5 lubang. 1, 2, kakinya ditusuk paku, lambungnya ditusuk, dan kepalanya bermahkota duri. Supaya saudara dan saya hari ini tahu, salib Kristus bukan lambang. Shalom. Saya pernah dengar ada orang nyeletuk dari luar negeri. Orang Kristen itu agak aneh katanya. Kenapa? Karena mereka pakai lambang yang membunuh Tuhannya. Itu dalam itu. Banyak orang hari-hari ini pakai salib itu hanya lambang. Saya pernah ketemu orang pakai kalung salib berlian. Saya bilang Tuhan memberkati. Maaf Pak, saya bukan Kristen. Wah, kok pakai salib? Iya dikasih berlian. Saudara mau nggak? Saya juga mau. Saya pernah ketemu orang pakai tato salib di luar negeri. Saya bilang God bless you. Jesus bless you. Dia bilang, sorry, I'm not Christian. Loh, pakai salib? Ya, saya suka. Bagus. Sampai ada yang nyeletuk, parah ya. Pakai salib tapi bukan Kristen. Saya nyeletuk balik. Saya ingat sampai hari ini. Saya taruh dalam hati saya. Lebih parah mana? Kristen pakai salib, percaya Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan gak ada. Kok diam? Marah ya? Atau kan ini kebenaran? Karena salib bukan aksesoris. Salib adalah bukti kasihnya Tuhan. Salib adalah cara hidup. Barang siapa mau ikut aku harus memikul salib. Di atas kayu salib Yesus menderita dari jam 12. Orang lewat, saudara baca. Orang lewat ngeledek dia. Kamu katanya Mesias. Kamu mau rombak bait Allah. Turun kalau bisa. Shalom. Apakah Yesus gak bisa turun? Tergantung caranya aja. Dia Tuhan. Dia bisa segala-galanya. Tapi dunia, musuh-musuh iblis lagi mau turunin standar salib. Jangan sampai hari-hari ini kita semua yang bilang kita dalam kebenaran turunkan standar salib Kristus.
Turunkan standar pengorbanannya yang luar biasa. Nah, saya berdoa 3 poin hari ini akan kita belajar sederhana. Memerdekakan kehidupan kita. Kita butuh kasih Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan bukan main-main. Kasih Tuhan mengenai kekudusannya, kebenarannya. Saya suka sampaikan, kasih Tuhanlah yang memampukan setiap kita. Kasih Tuhanlah alasan kita hari ini berjuang di dalam iman kita. Amin. Yang pertama, kasih yang sempurna adalah kasih yang memberi. Sama-sama bilang sama saya, pasti memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, memberi secara cuma-cuma. Anaknya yang tunggal, tubuh darahnya sebagai domba sembelihan mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Oh saudara hidup di dalam kasih, saudara tahu semua pemberian yang baik datangnya dari atas. Datangnya dari Tuhan. Oh kita tahu kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kita tahu hari ini apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya pemberian dari Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita. Sehingga kita bisa mengatasi yang namanya keangkuhan, kesombongan itu. Hati-hati. Bahkan Yesus setelah keluar dari kolam baptisan, diuji pakai keangkuhan hidup. Keinginan daging dan keinginan mata. Shalom. Supaya kita semua diingatkan apa yang kita punya hari-hari ini. Apa yang kita miliki bukan dengan kuat dan gagah kita. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena Dia yang memberi kepada kita. Di Tiberias Tuhan adakan mujizat. Saudara pernah terima mujizat? Amin. Sampai hari ini kita hidup pun saya mau nyatakan itu mujizat. Halo, shalom. Yang muda-muda, kalau saudara masih hidup hari ini itu mujizat. Shalom. Enggak Pak Pendeta kan saya masih muda. Saudara nonton aja berita. Berita di awal tahun dimulai. Orang yang masih muda dipanggil Tuhan. Enggak ada yang tahu waktunya. Shalom. Tapi yang saya tahu biasanya pendeta belakangan. Jemaat dulu lah. Kan kita punya tugas. Nguburin jemaat. Jangan marah, jangan marah. Ini cuma bercanda. Keras amat mukanya. Biar gak tegang. Tahukah saudara, kita semua terima mujizat. Saya terima mujizat. Saya ini gak bisa jadi pendeta. Mama saya bukan Kristen, menyembah berhala. Sembayang. Saya bertemu mujizat di gereja Tiberias. Saya melayani. Saya sampai ngomong sama mama saya, "Ma, ke gereja yuk." Kita kan kalau udah awal-awal Kristen kan semangat ya kan. Kita injilin. Mama kita ya kita injilin. Ma, Pak Pariaji itu ke sorga sama ke neraka. Neraka benar-benar ada. Langsung saya disikat sama mama saya. Udah, lu gak usah banyak omong katanya. Tuhan. Orang Chinese, keturunan Chinese tembak langsung. Lu urusin urusan lu, gua urusin urusan gua. Lu ke gereja, gua gak ganggu lu. Lu jangan ganggu gua. Semua agama sama. Tuhan. Kita mau ngomong apa lagi udah ditembak langsung. Saya berdoa. Dulu saya pikir keselamatan masing-masing. Tapi Pak Gembala, Ibu Gembala ngajarin. Kamu kalau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan janji, kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Kamu bersama keluarga, saudara dan saya akan tetangga di sorga. Amin. Singkat cerita saya pelayanan. Pelayanan aja. Tulus aja. Dan saya selalu dengar yang namanya pelayanan itu gak mementingkan diri sendiri. Korban. Bapak Ibu Gembala selalu ajar. Dari saya muda. Saya sekarang masih muda juga sih. Saya dengar itu terus. Pelayanan itu korban. Makanya ada kuasa. Kalau ngomongin soal pelayanan gereja Tiberias, ya ampun. Bentar lagi udah mau Natal. Saya punya teman itu hitung-hitungannya kuat. Sampai tiket kereta aja dia hitungin. Sampai gope-gopenya. Dia terus dengar kalau Tiberias ngadain Natal besar-besaran di GBK. Dia geleng-geleng kepala. Secara hukum dunia, ekonomi dunia gak masuk akal. Tapi Tuhan yang perintahkan langsung pada gereja Tiberias. Tuhan yang memberi.
Kita harus rayakan Natal besar-besaran. Supaya Indonesia tahu, supaya saudara dan saya tahu. Kita punya Tuhan Allah yang punya kerajaan sorga. Yang murah hati, yang penuh kasih. Yang lakukan mujizat sampai hari ini. Amin. Dia Allah yang memberi. Singkat cerita saya melayani. Melayani dipercayakan khotbah ini aja mujizat. Mama saya datang ke gereja sama adik saya. Lihat saya khotbah. Dia kaget. Dia bilang sama adik saya, ini bukan kokolu. Ini bukan Awin. Nama saya Pendeta Abraham Wijaya. Tapi kalau di rumah nama Cinanya Awin. Udah gak usah banyak tanya. Saya juga bingung jelasinnya. Basuki Cahaya Purnama Ahok. Sepupu saya lebih parah. Namanya Jawa banget. Sugianto. Supaya kaya kan, Sugi kan. Nama Cinanya Aheng. Udah. Saya juga gak bisa jawab udah. Ini bukan Awin. Karena saya kalau di rumah gak pernah ngomong. Diajak ngomong aja. Saudara-saudara saya saksinya. Mereka tanya, masa Awin jadi pendeta? Di rumah gak pernah ngomong. Ini udah kebanyakan ngomong. Udah 7:37 ya? Masih punya waktu? Masih bisa? Haleluya. Haleluya. Keluarga saya ngomong. Kenapa? Mama saya cerita. Waktu saya TK. Guru TK saya kasih tahu mama saya. Ini anak kamu harus diperiksa ke dokter. Kalau enggak kemana kek. Kenapa? Karena saya kalau disuruh maju di TK. Disuruh maju ke depan. Itu gemeteran. Terus bajunya sampai basah, sampai celana basah. Ini nggak normal kata guru TK. Disuruh cuman kenalin diri, cuman paling nggak sampai 30 detik, langsung basah semua. Makanya waktu saya jadi pendeta, saya khotbah, mama saya bilang ini mujizat. Ini bukan Awin, ini Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Makanya saudara, anak-anak muda, saudara di Tiberias, saudara percaya mujizat masih ada. Amin. Mujizat menyertai setiap kita. Haleluya. Kita adalah generasi yang percaya kuasa Tuhan. Tiada taranya. Amin. Yang nonton live streaming dimanapun kau berada. Kita punya Tuhan yang besar. Yang kuasanya tiada taranya. Saudara terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Amin. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Dia tidak pernah mengambil. Ada ayatnya Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi saudara baca di ayat 42. Dia menarik semua kalimatnya. Tuhan gak pernah mengambil. Bahkan dia beri gak pernah apa yang kita pikirkan. Yang luar biasa. Lebih daripada apa yang pernah kita lihat. Pernah kita dengar. Pernah timbul dalam hati kita. Next slide boleh? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya, apa dikatakan? Sempurna di dalam kita. Saya suka tanya, saudara yang udah lama Kristen, bahkan udah Kristen lagi. Kristen itu di atasnya Kristen. Udah hafal semua ayat. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus langsung? Di depan sini, pendeta lagi khotbah, pendeta siapapun. Saudara bisa lihat Tuhan Yesus langsung? Bisa lihat Tuhan Yesus di depan? Sipit-sipit dikit pakai kacamata. Ada satu cerita di Amerika, ada anak kecil di depan toko sepatu. Dia nggak pakai sepatu, nyeker, dingin. Dia maju, dia lihat toko sepatu, sepatunya bagus. Dia mundur, dia maju, dia lihat lagi, dia mundur, sama kayak ibu-ibu kalau di mall. Lihat ini harga 100.000 apa 10.000? 100.000, 10.000. Tiba-tiba ada bapak-bapak dorong dia masuk nak. Pelayan ambil lap kakinya, minta kaos kaki. Ini sepatu yang paling bagus, ini ukurannya berapa? Dilap, dibersihin, dipakein kaos kaki. Waktu dipakein sepatu, air matanya menetes. Dia tanya sama bapak ini, "Sir, Pak, are you God? Apakah kamu Tuhan, Pak? Yang saya dengar Tuhan kayak gini." Baik. Next slide. Saudara paling serupa segambar dengan Allah.
ketika saudara memberi dengan tulus dan ikhlas. Amin. Ini yang hilang di dunia hari-hari ini. Dunia mengumpulkan buat dirinya sendiri. Tapi kita semua anak-anak kebenaran, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang janji, semakin saudara memberi, saudara semakin diberi kelimpahan. Amin. Next slide boleh? Manusia yang berbahagia adalah manusia yang memberi. Tuhan adalah pencipta kita. Dia yang paling tahu siapa kita dan bagaimana supaya kita bahagia. Saudara setuju? Amin. Dan dia tahu caranya bagaimana saudara bahagia. Hari ini banyak orang di luar sana cari kebahagiaan. Katanya mereka kerja keras, banting tulang, putar otak, peras keringat. Itu kalau masih hidup bagus loh. Tulangnya dibanting, otaknya diputar-putar, keringatnya diperes-peres. Kalau ditanya ngapain sih kerja sampai begitu? Supaya bisa bahagia. Apakah benar? Halo? Ini yang Tuhan kasih tahu, Tuhan ajar. Kisah para Rasul, next slide. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan siapa? Perkataan siapa? Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada Shalom. Yang diam aja kayaknya lebih bahagia menerima nih. Tuhan yang kasih tahu pada setiap kita. Saudara mau bahagia, saudara memberi. Dan rahasia kerajaan sorga. Amsal 11 katakan ada yang menyebar harta, malah bertambah kaya. Malah semakin diberkati. Ada yang irit secara luar biasa. Hemat secara luar biasa. Uang disimpan di dompetnya sampai menderita uangnya. Tapi kata Alkitab selalu kekurangan. Saya tahu pasti saudara punya teman-teman yang kayak gitu. Yang rumahnya lebih besar dari kita. Motornya sama mobilnya lebih banyak dari kita. Tapi kalau di tongkrongan, tongkrongan. Ngoceh terus. Aduh pendapatan gue kurang nih. Kurang terus. Karena ini rahasianya. Ada orang yang beri. Malah semakin kaya. Karena Tuhan janji, Tuhan memberi benih kepada penabur. Amin. In this economy, bahasanya sekarang. Dunia tuh mengajak saudara save. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh uji aku. Di keadaan seperti ini, di saat semua orang memikirkan dirinya sendiri, menyimpan untuk dirinya sendiri, Tuhan bilang, menaburlah. Ada ayatnya, Ishak di Geral, bencana kelaparan, resesi. Tapi di situ saya suka firman Tuhan jelaskan, tetap dia menabur. Dan Tuhan katakan apa? Dia menjadi kaya, bertambah kaya dan sangat amat kaya. Amin. Tuhan mau saudara dan saya berbahagia. Kasih yang sempurna adalah kasih yang memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih artinya peduli. Shalom. Ini yang hilang, esensi yang hilang dari kekristenan hari-hari ini. Banyak orang hilang kepeduliannya. Next slide kita lihat ayat firman Tuhan. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang disebut rohani. Rohani itu bukan kita tahu semua ayat Alkitab. Kita bisa bahasa roh. Kita bisa ngomong Yesus terus. Naik angkot, abangnya berhenti mendadak, darah Yesus. Kedengarannya rohani. Rohani itu kayak gini. Memperhatikan kepentingan orang lain. Rohani itu kita mau mundur satu langkah supaya orang bisa maju duluan. Banyak yang lupa. Banyak yang hilang esensi kekristenannya. Next slide boleh? Kepedulian kita hari ini akan menolong kita di masa yang akan datang. Maka Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan, janganlah, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, berbuat benar. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin.
Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Allah Pak Pendeta, hari-hari ini semua orang jahat. Saya malah dengar lagi orang Kristen bilang sekarang saya kurang-kurangin memberi. Karena banyak orang dikasih hati mintanya otak. Minta jantung, minta semuanya, minta paru-paru. Saya kurang-kurangin. Saya mendingan peduliin diri saya sendiri. Apakah benar kekristenan seperti itu? Allah peduli, Allah mengerti. Amin. Saya tutup poin yang kedua ini dengan cerita binatang aja deh. Kayaknya hari-hari ini banyak orang lebih tersentuh sama cerita binatang. Ya kan, lagian juga kalau di jalan kalau marah sebutnya nama binatang. Binatang yang kaki 4 itu padahal dia nggak salah apa-apa loh. Yang lucu itu, yang katanya sekarang makanannya mahal. Lebih mahal dari makanan kita. Tapi kalau marah dikit-dikit ngomong binatang itu. Sama satu lagi tuh temennya, kaki 4 juga. Kalau dipanggang garing, enak. Ya kan? Kenapa lagi kalau marah sebutinnya binatang itu? Kita cerita binatang aja. Ada tikus di rumah petani. Tikus itu punya teman ayam, kambing, dan sapi. Ini ngomongin tentang kepedulian. Dia cerita sama ayam. Ayam, gawat di ayam. Kenapa Kus? Ibu tani tadi beli perangkap tikus. Kita kan bestie jadi kita cerita nih. Ya, tapi saya lagi ada masalah, udah kamu urusin aja masalah kamu sendiri. Lagian itu perangkap tikus, gak peduli ayam. Nah katanya kita bestie. Akhirnya dia pergi ke kambing. Kambing. Kenapa Kus? Itu Bu Tani lah habis beli perangkap tikus. Lah, emang apa hubungannya sama saya? Saya kan kambing. Udah kamu urus urusan dirimu sendiri. Akhirnya dia pergi ke sapi. Sapi. Kenapa Kus? Itu Bu Tani beri perangkap tikus. Udah kamu urus aja, saya ini banyak urusan. Ada banyak urusan negara. Tikus sedih. Gak ada temannya yang peduli. Suatu malam perangkap tikus itu menjepit ular. Akhirnya Ibu Tani samperin, ularnya berbisa. Gigit kakinya Ibu Petani. Masuk rumah sakit. Nginap 1 malam, disuruh pulang sama dokter. Dokter bilang minum sup kaki ayam biar kuat. Pulang ke rumah, ayam dipotong. Tikus sedih, ayam, aku kan udah cerita. Kamu gak peduli, kamu dipanggil duluan. Singkat cerita, tidur istirahat, besok pagi ternyata darahnya rendah. Kata tetangganya, bagus minum sup hati kambing. Akhirnya kambing dipotong. Tikus, aduh kok kambing kena juga. Singkat cerita, setelah minum sup kaki kambing gak sembuh. Besokannya Ibu Petani meninggal. Udah gak usah tanya kenapa, namanya juga cerita. Karena meninggal, semua orang kampung datang. Harus menjamu, sapi dipotong juga. Hati-hati hari-hari ini. Ketidakpedulian kita. Tuhan mengingatkan, ada kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai jadi orang yang acuh tak acuh. Hati-hati kalau tiap hari saudara dan saya ngomong, bodoh amat. Hati-hati. Itu ciri manusia akhir zaman. Hilang kepedulian. Orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, peduli atas segala-galanya. Karena kita percaya kita punya Tuhan Allah yang peduli. Yang ketiga, yang terakhir, saya minta pemain musik dan worship leader. Untuk saya udah habis. Kita gak usah nyanyi, gak apa-apa ya. Kita doa aja. Lagian kalau saya nyanyi, saya suka saya nyanyi. Belum tentu saudara suka saya nyanyi. Senang ya kalau ketawain pendeta. Kasih adalah sarana untuk kekekalan. Amin. Kasih Tuhan adalah sarana untuk hidup kekal. Saudara di Tiberias, terima sarana tubuh darah Yesus. Bukti kasihnya yang besar. Di atas kayu salib, keadilan Tuhan dan kasih Tuhan dipuaskan. Amin. Di atas kayu salib, yang namanya keadilan, dosa harus dihukum. Tapi Tuhan timpakan semua hukumannya di atas tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Nah, hari ini dengan iman, dengan bangga kita terima sarana. Kita semua yang terima tubuh darah Yesus dimeteraikan untuk hidup kekal selama-lamanya. Amin. Next slide, apa kata firman Tuhan? Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak akan berkesudahan. Sebagai kesimpulan, bagian kesimpulan, dosa dan kejahatan adalah akibat dari absennya kasih Tuhan dalam hati manusia. Albert Einstein katakan, gelap itu adalah hasil dari ketidakadaan terang. Maka Tuhan bilang, akulah terang hidup. Di mana ada terang, gelap tidak berkuasa. Di mana ada kasihnya Tuhan, yang namanya dosa, yang namanya kejahatan tidak punya kuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Maka hidup sungguh-sungguh di dalam kasihnya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan. Saudara di Tiberias selalu diingatkan, jaga pikiran, perkataan dan perbuatan. Kasihnya yang besar memampukan kita sampai hari ini. Kasihnya yang besar akan menyertai kita dengan kesetiaannya yang sempurna. Kasihnya yang besar memberi kita mujizat sampai hari ini. Mujizat masih ada. Yang percaya mujizat berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan. Mesrakan setiap hati, setiap pribadi. Hari ini terima firman Tuhan yang hidup. Terima Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami, yang mengubah hidup kami. Kasih-Mu yang besar mengatasi setiap ketakutan kami. Kasih-Mu yang besar ada di dalam hati kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengambil dari setiap kami. Allah yang memberi. Hamba berdoa, Roh Kudus ada di dalam hati kami, sehingga kami jadi pribadi, jadi bangsa yang suka memberi, yang nyatakan Tuhan kami besar di dalam kehidupan kami. Berdoa, ada kepedulian di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan kami tahu penderitaan kami, tahu rasa sakit kami. Tuhan peduli dan Tuhan mau mengangkat semuanya itu, menggantikan dalam kelegaan dalam kehidupan kami. Nah, hari ini siapapun yang hadir, siapapun yang terima firman Tuhan yang hidup, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan terima tubuh darah Yesus, bukti kasih Tuhan yang besar, bukti penyertaan yang Tuhan yang besar sampai hari ini. Bahkan di Tiberias kami terima mujizat, kami terima janji-Mu. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, kami akan terpelihara sempurna. Di sebelumnya kami beri korban coba syukur, kami memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi pada setiap kami. Kami percaya Tuhanlah Bapa kami yang baik, Gembala kami yang baik. Artinya Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami, sumber kesembuhan kami, sumber berkat kami, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari mimbar ini selalu kami doakan jemaat Tiberias. Kami tolak miskin bangkrut, kami tolak gagal, kami tolak resesi, kami tolak yang jahat. Hidup di bumi penuh kuasa, di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami ada kuasa. Hidup di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama sampai kita beri persembahan yang terbaik. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya, ku
Kini ku jadi miliknya, ku lihat kasih-Nya. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana. Kasih-Mu selamatkanku, Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku, Hosana, Hosana. Sungguh besar anugerah-Mu, Hosana, Hosana. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu selamatkanku. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat bersama diberikan Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk sakramen perjamuan kudus. Kita mau terima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu, mari bersama-sama kita bagi-bagi pada malam hari ini. Kita masuk sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, maka Engkau akan pikulkan itu semua. Maka kami percaya hari ini Tuhan, biarlah siapapun yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Yang terikat lepaskan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan kembali imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama, yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh
Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium, aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji hari ini hidup yang kudus sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perceraian, aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, poliandri, aku tolak orang ketiga dalam rumah tanggaku. Jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Mulutku penuh kuasa, tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti siapapun. Kami percaya apa yang kami kerjakan dalam kekudusan, kejujuran pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus aku bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat, jantung yang baru, tidak diring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung oleh darah Yesus. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah oleh darah Yesus. Paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada cairan, tidak ada penyumbatan, tidak di kateter, tidak asma, tidak TBC, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak alergi, tidak demam berdarah dan malaria. Gula darahku normal, tekanan darahku normal, tidak sakit lambung, tidak sakit tulang-tulang, tidak teropos tulang-tulang, tidak pengapuran, tidak saraf kejepit, tidak batu empedu, tidak autoimun, panca indera sempurna, organ-organ tubuh semua sempurna, tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa, sebutkan apapun kerinduan harapanmu hari ini. Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan yang sakit Tuhan. Berikan pekerjaan bagi yang nganggur, bahkan yang nganggur Tuhan. Tolong berikan pekerjaan yang terbaik tahun ini, mujizat terjadi. Bahkan yang bekerja Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Yang studi dapat juara, dapat beasiswa. Yang belum punya rumah, berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Yang rindu punya keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Yesus Tuhan kami hidup berkuasa. Engkau melihat kami dari sorga Tuhan, bahkan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kembali bersama-sama kita angkat. Dengan iman kita ucapkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya
lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Kita memang bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, sama-sama kita mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur, kita imani Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dalam minyak urapan bersama-sama angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sedang martir. Berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Bahkan dengan minyak urapan ini, kalau yang mati saja dibangkitkan kembali, apalagi sakit penyakit pasti sembuh, hutang-hutang lunas, bahkan jasad pun yang dimakamkan tetap utuh fresh seperti mempelai. Tiberias janji Tuhan kuasanya tidak taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara kemanapun pergi berada melangkah selalu pakai minyak urapan, katakan amin ya. Engkau melangkah keluar rumah kemanapun, engkau jalan kaki, naik kendaraan umum, naik motor, naik mobil, engkau di studi, engkau di kantor, engkau di rumah ya, engkau urapi rumahmu. Kita tidak tahu kapan maut menyerang. Bahkan Alkitab bilang maut hanya selangkah di depan kita. Artinya berarti ada begitu banyak ancaman di luar sana, ada orang jahat di luar sana, ada santet, ada pelet. Tapi selama kita hidup benar, kita hidup kudus, ada minyak dan anggur, malaikat sorga jaga kita, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Dudukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Hamba pun menyerahkan setiap pokok doa ini, apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, di atas kayu salib janji Tuhan. Tuhan katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur buat bilangan orang benar yang Tuhan bawa ke tempat ini. Hamba doa siapapun yang hadir pulang dari tempat ini, bawa pulang mujizat Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya kembali kuat. Satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Sebelum Tuhan datang kedua kali, Tuhan jamah setiap keluarga kami, agar ketika Tuhan datang kedua kali, tolong Tuhan jangan sampai ada yang tertinggal. Maka hamba berdoa berkati para pelayan Tuhan hari ini, berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semuanya diberkati Tuhan. Berkati dari koordinator di tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati juga Pak Anjar, berkati Pak Heri bersama Dr. Agustin, diberkati Tuhan. Berkati Ibu Florence Prudence, diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan berkati sebagai worship leader, berkati rekan hamba Pendeta Yoris, berkati Pendeta Richard, berkati
Pendeta Alvarado, Tuhan berkati juga Sony, juga Tuhan berkati, dan hamba pun berdoa berkati para singers, berkati Glory, berkati juga Novia, semua diberkati Tuhan. Para pemain musik berkati, saudara The Joyce bersama teman-teman diberkati, berkati Ivan Putri bersama rekan-rekan, berkati Pak Aga, Pak Pur, Pak Yudi, Pak Edison, Pak Boas, semuanya choir diberkati Tuhan. Berkati rekan hamba James Joe bersama Elisa, bersama anak mereka semua diberkati. Berkati Terry Kuron bersama adik-adik orang tua semua diberkati. Berkati hamba dan istri, berkati mama papa orang tua, kakak beradik Lincoln Livan semua diberkati. Berkati juga Ibu Weni bersama Pak Gunawan, Pak berkati juga yaitu Albert Oxford, semua diberkati Tuhan Yesus. Siapapun yang hadir, hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun hamba percaya nama mereka bersama keluarga. Siapapun hari ini hadir, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Berkati Gereja Tiberias Tuhan, berkati Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Yesus Tuhan datang kedua kali, tetap kuat melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik keluarga besar semua diberkati. Tuhan Yesus sayang Gereja Tiberias, murnikan selalu. Tuhan Yesus berkati pemerintah bangsa negara kami yang damai, yang tentram, berkati yang nasionalis, Pancasilais, yang andalkan Tuhan dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah kami atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Janji Tuhan bersama keluarga, kita diprogramkan hidupnya di bumi seperti di sorga. Bersama keluarga suatu hari kelak akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, akan punya rumah di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Terima kasih banyak, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus